Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi, dalam pembelajaran IPS. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Ada 3 jenis. Berdasarkan ketersediaannya, ada 3. Yang pertama adalah sumber daya alam yang kekal, di mana berarti tidak mungkin habis apapun yang terjadi. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana sumber daya alam ini bisa habis tetapi masih bisa diperbarukan atau dibuat lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berarti sumber daya alam ini, apapun yang terjadi, manusia tidak bisa membuatnya lagi. Nah, selain itu, ada 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam makhluk hidup atau disebut sumber daya alam hayati. Kemudian, sumber daya alam hayati ini berarti termasuk tumbuhan dan juga hewan. Jenis yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau bukan makhluk hidup. Contohnya adalah benda-benda mati seperti barang tambang, batu-batuan. Contohnya seperti minyak bumi, emas, batu bara, perak, perunggu, dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kalau kalian masih ingat, ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, di mana menciptakan atau membuat barang ataupun jasa. Yang kedua, distribusi, di mana adalah merupakan mengantar atau penyaluran dari produksi hasilnya tadi. Yang ketiga adalah konsumsi, di mana proses kegiatan menghabiskan atau memakai barang. Baiklah, langsung saja tanpa menunggu lama, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. IPS tema B, subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 3 dan 4. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai manfaat energi. Hal yang pertama yang kita pelajari dalam mata pelajaran IPS hari ini adalah pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, kerajinan, dan banyak hal lainnya lagi. Nah, apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Bapak akan memberikan contohnya. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Ada gambar kerbau yang sedang membajak sawah. Kerbau bermanfaat bagi manusia, digunakan untuk membajak sawah. Kemudian ada telur. Telur ayam dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian induk ayamnya juga dimanfaatkan, apanya lagi? Dagingnya digoreng menjadikan ayam goreng, bulunya unggut moceng. Kemudian apakah kerbau tadi hanya bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah? Tidak. Kerbau juga bisa dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, tanduknya untuk hiasan, dan banyak hal macamnya lainnya. Berikutnya mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, bunga. Seperti yang ada di gambar, bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Bisa dijadikan hiasan rumah ataupun buket bunga yang biasanya digunakan untuk hadiah. Kemudian, sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian ada juga rotan. Rotan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga. Apakah kalian bisa menyebutkan tumbuhan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk manusia? Selain rotan ada juga kayu, yang dimana bisa dimanfaatkan dijadikan kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Tumbuhan lainnya ada banyak. Nah,
Sekarang masih membahas mengenai tumbuhan. Coba kalian buka halaman 67 buku tema B. Sudah dibuka? Negara kita, Indonesia, juga kaya akan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Sejak zaman dulu, masyarakat sudah mengenal obat-obatan yang diramu atau diracik atau dibuat dari berbagai sumber daya tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Nah, beberapa contoh jenis tanaman yang berkhasiat yang menyehatkan antara lain jahe, kunyit, cengkeh, kayu manis, temulawak, bawang merah, bawang putih, pala, dan lengkuas. Nah, ini contohnya. Kalian pasti juga pernah tahu jamu kan? Ya, jamu adalah ramuan tradisional yang dibuat dari berbagai tanaman herbal. Nah, herbal di sini adalah artinya tanaman. Kemudian ada yang jahe yang sudah diolah, contohnya seperti ini. Minuman jahe yang dikemas secara modern dikenal dengan jahe instan. Kalau zaman dulu biasanya jahe diiris-iris, kemudian dimasukkan air hangat dijadikan wedang jahe dan semacamnya. Karena sekarang sudah zaman modern, jahenya tidak lagi hanya diiris, tetapi dijadikan bubuk, kemudian dimasukkan bungkus dan dijual untuk meningkatkan kualitas ekonominya. Nah, sekarang untuk tugas masih mengenai tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Kalian buka halaman 68, kemudian kalian kerjakan 4 nomor sisanya, yaitu nomor 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 sudah selesai dijadikan contoh. Jenis tanaman berkhasiat. Tanaman yang pertama adalah jahe. Nah, jahe ini manfaatnya ada banyak. Mengobati batuk, asma, masuk angin, pegel linu, rematik, mabuk, kendaraan, bengkak, dan sakit kepala. Tempat pemasaran adalah tempat di mana biasanya jahe-jahe ini dijual di pasar, atau supermarket, atau toko, atau diekspor ke luar negeri. Nah, kalian cari 4 sisanya lagi. Setelah selesai, kita lanjut ke materi berikutnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Kalau yang tadi sudah tumbuhan dan juga hewan, sekarang adalah sumber daya alam lainnya. Ada berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Nah, sekarang ya benda matinya. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Kenapa sumber daya alam yang ini harus dimanfaatkan secara bijak? Karena yang pertama, kalau dipakai terus-menerus akan cepat habis. Nah, berikut contoh kegiatan manusia. Kemudian, selain kegiatannya, SDA-nya apa, sumber daya alamnya apa, serta yang terakhir, pemanfaatannya bagaimana. Contoh kegiatan, sumber dayanya apa, dan bagaimana pemanfaatannya. Kalian bisa buka halaman 65 terlebih dahulu. Bapak di sini mengambil contoh batu bara dan manfaatnya. Kegiatannya adalah pertambangan batu bara. Itu kegiatan manusianya, kegiatan ekonomi. Kemudian untuk sumber daya alamnya adalah batu bara. Sedangkan pemanfaatannya adalah macam-macam. Ada banyak sekali manfaat batu bara. Di antaranya yang pertama digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakarnya untuk pembangkit listrik. Ada lagi bahan bakar pembuatan besi dan baja. Kemudian ada bahan bakar pembuatan semen, kemudian pabrik kertas, industri kimia, dan lain-lain. Nah, batu bara merupakan bahan penting untuk membuat karbon teraktasi, serat karbon, dan metal silikon. Jadi batu bara ini adalah merupakan campuran untuk pembuatan beberapa metal yang ada, metal atau logam. Yang ketiga, hasil sampingan batu bara dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Kalian bisa lihat di gambar. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Jadi, kenapa kita harus berhemat batu bara? Karena pertama, proses pembuatannya sangat lama, membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kita hanya bisa berbuat bijaksana dengan pemakaian sehemat mungkin agar tidak cepat habis. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam, tertimbun. Misalnya ada tumbuhan pohon-pohonan pada zaman prasejarah, zaman adanya dinosaurus. Karena ada bencana alam dan semacamnya, tumbuhan-tumbuhan tersebut
terkubur di dalam tanah. Nah, karena terkubur di dalam tanah, semakin lama, sangat lama, akhirnya tumbuhan-tumbuhan tersebut mengendap berubah menjadi batu bara. Jadi aslinya batu bara adalah berasal dari tumbuhan, karena itu biasanya mudah terbakar. Nah, manfaat lainnya batu bara kalian bisa lihat di gambar. Briket batu bara sebagai kompor. Jadi manfaat lainnya selain tadi, contohnya bisa digunakan untuk kompor, sumber energi dari kompor. Batu bara termasuk sumber energi karena bisa menghasilkan energi panas. Hasil sampingan batu bara dapat digunakan untuk membuat beberapa bahan kimia yang tadi sudah disebutkan. Ribuan produk yang berbeda memiliki komponen batu bara atau hasil sampingan batu bara. Contohnya sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, plastik dan berbagai macam fiber seperti krayon dan nilon itu memiliki kandungan batu bara di dalamnya. Nah, tadi sudah membahas batu bara, sekarang Bapak akan memberikan contoh umum kegiatan manusia, sumber dayanya apa, dan bagaimana pemanfaatannya. Pertanian. Kegiatannya adalah pertanian. Sumber daya yang dimanfaatkan, matahari, digunakan untuk penumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Kemudian, sumber daya alamnya apa lagi? Air, digunakan untuk mengaliri lahan pertanian agar tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Tanah juga termasuk SDA karena merupakan media tanam atau tempat tumbuhan itu ditanam. Kotoran hewan yang berasal dari hewan-hewan ternak biasanya digunakan untuk pupuk. Kotoran hewan juga termasuk sumber daya alam. Kerbau bisa digunakan sebagai bahan makanan. Dagingnya dipotong, diambil, digoreng, kemudian dimakan. Dan juga bisa digunakan membantu petani untuk membajak sawah. Ini tadi contoh di dalam pertanian. Contoh lainnya adalah pembuatan ikan asin. Kegiatan manusianya atau kegiatan ekonominya adalah pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang digunakan, panas matahari. Manfaatnya untuk mengeringkan ikan asin. Sumber daya yang digunakan, garam. Manfaatnya untuk mengawetkan ikan asin. Jadi ikan diawetkan dengan menggunakan garam. Jadi kasih garam namanya, nanti ikannya menjadi awet, tidak cepat membusuk. Sumber dayanya yang lain adalah kayu. Manfaat kayu digunakan sebagai tempat mengeringkan ikan asin. Nah, contoh lainnya lagi. Yang ketiga, contoh kegiatan ekonominya adalah pembuatan pakaian. Sumber daya alamnya adalah kapas. Kapas dimanfaatkan untuk membuat kain dan benang. Jadi kapas dipintal menjadi benang. Kemudian, sumber daya alam yang digunakan lainnya adalah logam. Logam di sini besi-besi dan semacamnya digunakan untuk bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, mesin jahit, kan semuanya dari besi-besi. Itu berasal dari sumber daya alam logam. Sumber daya alam yang berikutnya adalah plastik untuk bahan baku pembuatan kancing. Yang keempat, transportasi. Ini kegiatan manusia. Kalau transportasi biasanya kalau kegiatan ekonominya jadi apa? Produksi, distribusi, atau konsumsi menurut kalian? Ya, transportasi termasuk distribusi. Nah, sumber daya alam yang digunakan adalah pertama logam. Logam-logam tersebut digunakan untuk membuat alat transportasi. Seperti yang kalian tahu, mobil-mobil juga memiliki kerangka besi, sepeda motor memiliki kerangka besi. Itu semua terbuat dari logam yang merupakan sumber daya alamnya. Kemudian sumber daya alam lain adalah minyak bumi untuk bahan bakar transportasi dari kendaraan-kendaraan tersebut. Entah itu bensin ataupun solar atau after pesawat, itu semua berasal dari minyak bumi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tadi sudah ada tugas pertama, sekarang ada tugas kedua. Tugas kedua, kalian kerjakan evaluasi 2 halaman 82. IPS saja nomor 19 sampai 24 dikerjakan di buku paket. Jika cukup, kalau tidak cukup baru di buku tulis. Hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat belajar dan tetap semangat selalu. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.